Jadi nabi yang bisa berdialog adalah Nabi Musa. Jadi nabi itu ada yang diberi gelar ada Ruhullah, Nabi Isa. Karena Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah. Mampu bagi Allah. Allah menciptakan Nabi Adam melalui dengan tangannya. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala dibuatlah dari tanah, lalu dibentuk menjadi manusia, lalu ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya sendiri, dibikin sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ayah, tanpa bunda. Jadi Nabi Adam alaihissalam tidak punya ayah, tidak punya ibu kan. Nabi Adam langsung oleh Allah ciptakan kun fayakunnya Allah. Lalu bagaimana Siti Hawa? Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam tanpa seorang ibu. Nabi Adam lagi tidur, ada di sorga Pak. Seenak-enaknya, mohon maaf, di sorga kalau nggak ada teman, iya kan, nggak enak. Jadi kita juga sama di dunia nih Pak, mohon maaf, butuh yang namanya pendamping, ya kan. Teman hidup ini butuh. Nabi Adam aja nggak betah di sorga. Ditanya sama Allah, gimana Adam di sorga? Enak-enak, ya betah-betah. Tapi kata Nabi Adam ada yang kurang ya Allah, butuh pendamping. Akhirnya jemaah rahimahullah, Nabi Adam lagi tidur, bangun di sebelahnya ada wanita cantik luar biasa. Terkagum-kagum kaget. Man anti, siapa engkau? Ya, maka kata perempuan tadi, ana saya Hawa. Maka kata Allah, inilah wahai Adam, aku ciptakan ini Hawa untuk pendampingmu dalam surga. Semakin betah, ada perempuan cantik mendampingi, luar biasa. Nah, nanti Nabi Adam itu jamaah rahimakumullah akhirnya dihalalkan oleh Allah, dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas kawinnya adalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad, itu sholawatnya Nabi Adam ketika menikah dengan Siti Hawa. Kenapa ya baca sholawat? Karena memang jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad itu Allah ciptakan dari nurnya Allah Subhanahu wa taala, dari cahayanya Allah. Makanya Nabi Muhammad itu nurun ala nur. Anta nurun fawqa nur, cahaya di atas cahaya. Kalau kita baca sejarah hadirin Bapak ya, dalam satu riwayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari cahaya. Ya, bahkan dalam satu riwayat itu setengah cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau Nabi kita Muhammad SAW beliau berjalan kemanapun, tidak akan langsung matahari berani menyentuh tubuhnya Nabi Muhammad. Jadi kemana-mana itu diikutin awan Pak. Setiap matahari ya lihat di bawah ada Rasulullah, awan langsung itu menutupi tubuh Nabi Muhammad. Sahabat Abu Bakar nanya, kenapa ya Rasulullah? Itu awan selalu mengikuti engkau. Bukan ya apa kamu takut dengan cahaya sehingga selalu diikuti nama awan? Tidak, aku tidak merasa takut dan khawatir, dan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijabarkan oleh Rasulullah, kenapa wahai Abu Bakar matahari tidak mengenai tubuhku sehingga selalu dihalangi ya oleh awan? Karena kalau seandainya tidak ada itu penghalang matahari mengenai tubuhku, maka matahari akan hancur berkeping-keping. Hancur karena apa? Cahayaku lebih hebat daripada cahaya matahari. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Jadi cahaya di atas cahaya. Walaupun Nabi Muhammad beliau belum ada saat itu karena Nabi akhir zaman, tapi namanya disanding oleh Allah ketika Allah sudah menciptakan surga neraka, maka ada kalimat Allah Muhammad. Jadi sudah ada kalimat Muhammad itu. Makanya sebagai mas kawinnya Nabi Adam kepada Siti Hawa membaca Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi itu Pak yang buat kita nih umatnya istimewa. Nabinya akhir zaman, tapi diberikan keistimewaan kita umatnya bisa mengalahkan kaum-kaum dahulu, umat-umat dahulu.
Kalau kita bayangkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kesalahan Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan kesalahan, Nabi Adam diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari sorga ke dunia. Ya kan, diusir dari sorga ke dunia. Tapi umat Nabi Muhammad, walaupun banyak kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap tidak mengusir hamba tadi, tetap di dunia itu, di tempat itu, di bumi itu, ia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena bentuk sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika Nabi Adam punya kesalahan, langsung turun dari sorga ke bumi dalam keadaan uryanun, tidak memakai sehelai kain pun. Tapi bagaimana umat Nabi Muhammad walaupun banyak melakukan kesalahan, tetap dijaga, tetap itu kehormatannya ditutup, masih bisa pakai baju, tidak diambil itu nikmatnya, tetap bisa menutupi auratnya. Itulah bentuk sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Beda dengan ceritanya Nabi Adam alaihissalam. Lalu syaratnya bagaimana ketika Nabi Adam alaihissalam punya kesalahan? Dipisahkan Nabi Adam ya di India, Siti Hawa di Jeddah. Dipisahkan. Gara-gara punya salah dipisahkan itu suami istri. Tapi kita punya salah sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu dua, mungkin banyak kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih tetap kita dirukunkan satu rumah dengan pasangan kita. Ini bentuk sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan syaratnya taubatnya Nabi Adam alaihissalam itu harus datang ke Jeddah, ke Mekah. Dari India Pak nangis, puluhan ratusan tahun menangis, ingin taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nangis Pak. Sampai menurut riwayat bagaimana tangisan Nabi Adam alaihissalam dari India Pak, jalan itu menyusuri sampai ke Mekah itu menurut riwayat cerita hadirin, itu sampai tangisan Nabi Adam itu bisa membuat yang namanya ya jadi air sungai yang begitu banyak karena tangisan Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam tinggi Pak. Ya, Nabi Adam itu tinggi. Nabi Adam itu besar. Maka ya tidak menutup kemungkinan bisa jadi dari cerita itu tangisannya luar biasa begitu banyak sampai bisa membuat itu aliran sungai yang begitu ya luas, panjang dari India sampai ke Jeddah. Dan itu syaratnya diterima taubatnya Nabi Adam AS harus ke Mekah. Dan akhirnya dipertemukan di Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah itu pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Nah, maka jemaah rahimakumullah, kita pun kalau berkunjung ke sana usahakan singgah di Jabal Rahmah supaya keluarganya dirukunkan, diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu asik Pak. Ya, di saat di sana ngebayangin bagaimana pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Ya Allah, kita pun di sana menangis dengan istri kita. Suami istri menangis bagaimana? Ya, orang pertama kali subhanallah ingin taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan dengan pasangannya puluhan ratusan tahun. Dan taubatnya diterima harus ada di kota Mekah. Kita punya salah, punya dosa. Taubat enggak harus ke Mekah. Kalau kita punya salah, punya dosa, cukuplah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di tanah air masing-masing dengan taubatan nasuha. Jadi taubatnya kita ini di mana aja diterima sama Allah. Beda dengan taubatnya Nabi Adam alaihissalam harus ke Mekah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara bagaimana ya keistimewaan Nabi Muhammad. Lalu setelah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggallah Nabi Adam tadi dalam surga. Allah mengingatkan, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kamu silakan tinggal di surga, makan minum sepuas hatimu, tapi jangan kau dekati wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kalau kamu dekati, kau menjadi orang yang menganiaya dirimu. Deketin aja nggak boleh, apalagi makan ya buah yang dilarang. Ternyata yang namanya iblis yang rahimakumullah tidak mau ada hamba selainnya dia hidup senang. Yaitulah digoda supaya makan buah khuldi.
akhirnya pertama kali adalah Siti Hawa digoda. Hawa, kalau pengen langgang, ya makanlah buah khuldi. Maka Siti Hawa makan buah khuldi. Hadirin, ya setelah makan dalam satu ya hikayat itu nyangkut Pak, ya nyangkut di tengah-tengah dada. Ya itulah namanya wanita fitrahnya jadi buah dada. Kalau laki-laki di sini Pak jadi jangkut, ya jadi di sini. Itu Masya Allah, Alhamdulillah, ini memang udah fitrah. Laki-laki mesti ada ini. Ya, kalau perempuan nggak ada Pak. Ya itu sebagai simbol saja. Akhirnya jamaah rahimakumullah tadi ketika melakukan pelanggaran diusir tadi, punya kesalahan. Tadi di awal saya sampaikan syaratnya taubatnya Nabi Adam itu nggak mudah seperti mudahnya umat Nabi Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, di bulan Zulqa'dah ada peristiwa bagaimana tadi Nabi Musa alaihissalam 40 hari 40 malam nyambung di bulan Zulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Zulhijjah, itulah hari-hari yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di bulan Zulhijjah? Bulan yang diistimewakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala karena saudara-saudara kita menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan insyaallah kita semua bisa ibadah haji, umrah ke Mekah, amin ya rabbal alamin. Karena jamaah rahimakumullah, orang ibadah haji ke Mekah itu yang pertama niat, Pak. Yang kedua mulai nabung, ya. Nabung gak usah banyak-banyak lah, tiap bulan minimal 7 juta aja. Tiap bulan tuh kalau ada ya kalau nggak ada jamaah rahimakumullah kan sekarang ada tuh ya apa namanya tabungan kecil gambar Ka'bah tuh kan, miniatur Ka'bah tuh tabungan haji, nggak apa-apa tuh masukin tiap bulan 3 juta ya. Insya Allah di rumah lah, yang penting kita niat. Kata Imam Syafi'i, niat yang kuat ingin jadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Lalu mulai ada upaya, ada usaha, ada ikhtiar. Ya, mengenai tentang sampainya itu urusan Allah, Pak. Enggak ada yang tahu. Emang harus punya duit orang berangkat haji, Pak? Enggak juga. Banyak cerita orang berangkat ibadah haji ke Mekah, Madinah, ya dengan asbab bermacam-macam cara. Ada yang memang kadang kala jamaah rahimakumullah ada pengabdian dulu. Dia ngabdi di suatu ya apa namanya yayasan. Ada ini kisahnya tadi sampai 20 tahun ternyata alhamdulillah yayasan itu berkembang. Maka yayasannya dia punya azam, punya niat, ya Allah, kalau nanti saya berkembang rezekinya ada, ini orang yang rawat ini yayasan, orang yang rapi-rapi yayasan, orang yang menjaga yayasan, saya akan hajikan. Benar Pak, singkat cerita perkembangan yayasan luar biasa. Anak didiknya maju, ya perkembangan apa namanya pendidikannya juga pesat luar biasa, favorit juga. Akhirnya itu orang yang mengabdi 20 tahun di yayasan ditanya, apa yayasan? Kamu kalau saya kasih hadiah apa yang diminta? Orang tadi yang ngabdi di yayasan dia bilang, saya pengen haji. Subhanallah Pak, kalau Allah berkehendak itu orang tadi didaftarin haji Pak. Didaftarin haji, dia berangkat melaksanakan ibadah haji umroh di bulan Zulqa'dah, berangkat Zulhijjah melakukan ibadah haji tanpa biaya sepeser pun dari kantongnya, dibiayai sepenuhnya oleh yayasan karena ini maunya Allah Subhanahu wa taala. Berangkat Pak ke Mekah, semuanya diongkosin, biaya hajinya dipenuhin, sampai syukuran pun juga ya, walimatus safar dikasih gitu ya, biaya untuk walimatus safar diberangkatkan. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi jamaah rahimakumullah orang ibadah haji karena mohon maaf mengabdi di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada masjid yang punya jamaah, ini alhamdulillah masjid yang makmur, lingkungannya jamaah rahimakumullah banyak orang-orang yang agnia, sehingga mungkin ya mereka simpatik dengan ustaz tadi karena pengabdiannya puluhan tahun di masjid itu. Maka sepakat jamaahnya, gimana kalau ustaz ini kita kasih hadiah, yuk kita urunan.
Ibaratnya sekarang kalau seandainya 50 juta seandainya gitu kan, kali sekian orang jamaah, ya kan? 1 juta kali 50 kan 50 juta. Maka bisa kalau cara Allah mau memberangkatkan abad tadi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang tadi yang ngurusin masjid, Pak, berangkat haji. Tanpa sepeser pun dia keluarkan, semua dijamin oleh jamaahnya. Tidak sedikit cerita itu hadirin. Bahkan ada itu orang tukang beca ya Pak, 20 tahun Masya Allah. Dia setiap harinya kalau ada rezeki ya nyisihin itu 5.000, 10.000. Dan karena ada niat yang kuat, itu Allah akan sampaikan niatnya, hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah haji itu ibadah yang rahasia Allah. Karena dalam surah At-Talaq, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia benar-benar tunduk patuh kepada Allah, yakin dengan janji Allah, mengabdi secara totalitas kepada Allah dengan doa yang khusyuk, tawajuh, tabarruk, tawadu kepada Allah, maka Allah izinkan itu jamaah rahimakumullah, dia bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Tukang beca berangkat ibadah haji. Jadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang tentu kita harapkan hadirin. Karena dari pengalaman mohon maaf ya, saya pribadi kalau yang lihat itu dari mana biaya Pak, benar. Saat itu saya jadi guru honorer di Abdi Negara ya Pak Haji. Ya gajinya yang cukup lah buat harian. Tapi saya yakin setiap ada orang mau berangkat ibadah haji, saya yakin ini doa orang yang akan berangkat akan dikabul oleh Allah. Makanya saya nitip Pak, setiap orang mau berangkat ibadah haji, nitipnya adalah doakan saya. Gitu Pak. Jadi jangan pesen tasbih. Itu mau berangkat haji pesen ya tasbih yang mana ya kayak emas. Enggak usah Pak. Ntar dia kalau rezekinya ntar datang dikasih. Ya, setiap tuh ada orang mau berangkat Pak Haji, mau berangkat sama pulangnya, yang saya minta doa. Dan itu kan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Jangankan beliau Rasulullah, ketika Umar mau umroh aja Pak, Umar mau umroh, kata Rasulullah, ya Umar doakan saya supaya ada kebaikan dari Allah. Karena orang mau umroh itu tamu Allah, kalau berdoa dikabul sama Allah. Sama juga haji. Terus Ustaz doanya apa nih, ngedoain orang yang mau berangkat ya, yang minta doa dari orang yang mau umroh mau haji. Ini ada cerita hadirin dalam suatu riwayat ya, sahabat Anas, beliau pulang melakukan ibadah haji umroh. Sahabat minta doa juga. Selesai pulang haji umroh, sahabat Anas dikerumunin ini sama sahabat. Ya sahabat Anas, doakan kami karena kau setelah pulang ibadah haji menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Doanya enggak panjang-panjang Pak. Emang sunnah tuh kalau kita datang ke orang pulang haji atau berangkat haji yang diminta doa. Doanya sahabat Anas adalah doa yang sudah kita hafal semua. Kata sahabat Anas, yuk angkat tangannya. Diangkat tangan para sahabat. Sahabat Anas doanya enteng Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Sahabat pada ngomong Pak, ya sahabat Anas diminta doa dari pulang orang ibadah haji, kok doanya itu doa? Itu mah bisa. Apa yang dikatakan oleh sahabat Anas? Ini doa mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan di situ dalam Al-Qur'an seperti itu. Dalam surah Al-Baqarah ya ayat 200 doanya adalah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Bapak enggak usah bingung-bingung nanti habis pulang haji, pulang umroh, Bapak enggak usah nyari catatan gitu kan, baca-baca enggak usah. Ayo angkat tangan, nyontoh sahabat Anas, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enteng aja Pak gitu. Jadi jamaah rahimakumullah, mau berangkat ataupun pulang dari haji, minta didoakan. Itu yang saya lakukan Pak.
sebelum berangkat ke sana. Ternyata Masya Allah, Alhamdulillah, udah begitu ada semangat dari jamaah nih, ada motivasi. Saya kalau diundang nih di luar Pondok Timur Pak, Bantar Gebang deh, daerah Bantar Gebang, Mustika Jaya, ya kan, daerah Sono Tambun, itu udah dipanggil haji Pak. Padahal belum waktu itu, belum. Itu yang membuat saya semangat nih. Iya, Allahu Akbar. Giliran pas ceramah, saudara-saudara, mari kita dengarkan acara inti yang disampaikan oleh Al Ustadz Haji Hamid Nuryadi. Amin ya Allah. Padahal belum. Cuma kalau habis ceramah saya ngumpet takut ditanya hajinya tahun berapa. Yang repot Pak. Benar. Itu waktu itu dari tahun ya 2000 tuh. Saya berangkat 2016. 16 tahun kemudian baru dipanggil sama Allah. 2016. Jadi tahun 2000 tuh dipanggil haji Pak. Amin ya Allah. Iya. Begitu boleh Pak kalau ada orang manggil haji. Haji mampir. Amin. Enggak apa-apa. Begitu. Yang enggak boleh itu orang belum haji pengen dipanggil haji. Gitu. Padahal belum ke Mekah ke Madinah ditulis depannya Haji Antonio. Seandainya gitu kan. Padahal belum haji nih Pak. Ini enggak boleh. Enggak boleh. Terus gimana kalau orang yang sudah haji? Boleh enggak mencantumkan huruf H? Boleh. Walaupun itu titel dari orang Belanda ya Pak ya. Kalau baca sejarah itu dari orang Belanda, cuma sebagai penghormatan. Kalau di Mekah Madinah enggak ada panggilan haji Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali enggak ada gelar Haji Abu Bakar, Haji Umar, enggak ada. Asia doang Pak, Indonesia. Cuman itu gelar supaya apa namanya? Penghargaan, penghormatan sama orang yang luar biasa. Mohon maaf, cerita haji itu luar biasa, fisik, mental, waktu, tenaga, materi. Jadi pantas juga kalau misalnya orang pulang haji dipanggil haji. Pantas Pak. Cuman nanti mohon maaf Bapak haji, kalau habis pulang haji terus orang lupa manggil Bapak haji enggak Bapak haji, jangan ngomel. Gitu, jangan ngomel juga. Iya, karena ada kejadian begitu tuh Pak. Pulang haji dipanggil namanya doang. Riz, mana Riz? Dia nggak nengok Pak. Di situ nggak tahu. Saya udah haji. Oh iya Pak Haji Aris. Jadi jangan marah juga Pak kalau dipanggil namanya. Saya kadang panggil Hamid nggak apa-apa. Panggil Ustadz, panggil Haji nggak apa-apa. Ya kan, apa aja silahkan. Tapi jemaah rahimakumullah, itu gelar sebagai penghargaan, penghormatan supaya benar-benar nih dipanggil haji itu menjaga ini nama haji itu nggak enteng Pak, berat. Orang udah jadi haji itu jemaah rahimakumullah berat. Iya, karena dari nama itu harus istiqomah. Bapak berangkat ke Mekah ke Madinah luar biasa itu, iya kan? Kita mah Pak enak ini, deket Pak ke Masjid Ittihad. Hanya 5 menit 10 menit. Ada orang ke Masjidil Haram itu ada 1 kilo 2 kilo. Iya Pak. Ada yang 8 kilo tuh berangkat sholat berjamaah ke Masjidil Haram. Kalau ada mobil, kalau nggak ada mobil Pak jalan kaki tuh ke Masjidil Haram. Sholat berjamaah di sana. Apalagi mohon maaf ketika wukuf di Arafah, dari hari tarwiyah ke-8 sudah berangkat Pak. Wukuf di Arafah itu dari tanggal 8 Pak, nginep semalam terus nyambung lagi, iya kan? Jadi semalam sehari, iya kan? Itu kita nunggu dari hari tarwiyah sampai besoknya hari Arafah. Fokus kita ba'da zuhur, habis salat zuhur mendengarkan khutbah sampai maghrib. Dan maghrib jemaah rahimahullah selesai pakai baju ihram, langsung kita mabit bermalam di Muzdalifah. Itu mobilnya antri. Ya kalau ada mobil, kalau kita jauh Pak. Tapi mohon maaf jangan khawatir. Orang haji itu enak. Walaupun lelah, capek, tapi Allah berikan kekuatan yang luar biasa, energi yang di luar kemampuan kita. Nikmatnya luar biasa. Yang ada adalah nangis. Bapak nanti kalau sudah bermalam di Muzdalifah, di saat wukuf di Arafah, udah nggak ngebayangin Pak rumah. Nggak ada ngebayangin rumah kita di kampung gitu kan, di tanah air. Ngebayangin diri kita Pak, Masya Allah. Alhamdulillah saya benar dipanggil oleh Allah berada di Arafah, berwukuf di Arafah. Ya Allah, hanya 1 jengkal itu Pak tenda kalau kita berdiri itu.
Itu ya ada yang pakai AC, tapi kan banyak banget jamaah. Mesti keringetan di sana karena saking panasnya luar biasa. Tapi nikmat Pak di sana di padang Arafah itu nikmat. Yang ada adalah berzikir, yang adalah baca Al-Qur'an, yang adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan doa yang mustajab di padang Arafah. Itu banyak berdoa kepada Allah. Yang ada bayangannya bagaimana itu kalau seandainya di samping kita orang tua kita, mertua kita, sahabat-sahabat kita, ya Allah. Nikmatnya wukuf di Arafah. Selesai itu menjelang maghrib kita berangkat bermalam di Muzdalifah. Kudu bermalam Pak. Kudu semalam kita di situ, nanti jam 1 baru boleh kita berangkat ke Mina untuk jumroh. Jadi kita malam dulu tidur sebentar di situ, bermalam di Muzdalifah, sambil ngambil batu di situ. 21. Karena kita akan melempar jumroh, ula, wusta, aqabah. Jadi 21 udah disiapin tuh. Ambil batu nyari. Ya, itu ratusan ribuan orang. Malam itu kelihatan putih semuanya. Bermalam di Muzdalifah, ya bermalam di Muzdalifah, orang semua kelihatan hanya kain putih, ihram. Semua sama Pak. Mungkin bisa jadi situ ada jenderal ya. Ada gubernur, ada bupati, ada presiden, bisa jadi di situ. Bermalam sama-sama. Tidurnya Masya Allah ya seadanya di situ. Ya pakai tikar. Udah kita berangkat hadirin, Masya Allah, setelah dapat batu 21 pas jam 12 lewat, harus jam 12 lewat, antara setengah 1 atau jam 1 baru berangkat itu hadirin. Iya kan? Ke maktab, naruh ya ransel, baru kita langsung itu lempar jumroh hadirin dengan berpakaian ihram. Itu ada 3 kilo 4 kilo Pak kita jalan. Ya, jalan kaki 3 kilo 4 kilo Pak. Gimana nggak pakai ibadah fisik? Bagaimana kita nggak ngargain haji? Karena tadi perjuangannya luar biasa Pak. Antara hidup dan mati itu. Karena menguras tenaga, waktu, pikiran. Tapi alhamdulillah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir hadirin. Ya, jangan khawatir. Ya, di sana banyak Pak orang yang kurang sehat jadi sehat. Dari tanah air sakit-sakitan terus Pak. Sakit-sakitan terus. Tapi giliran di sana minum air zam-zam, makan kurma, itu jadi obat semuanya. Sehat Pak. Rangkaian ibadah haji semuanya dipenuhi dan itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hari kita ya melakukan lempar jumroh. Selesai 3 hari menyempurnakan itu tawaf, ya kan? Yang terakhir, ya, itu menyempurnakan tawaf pada terakhir ya, itu sempurna. Baru selesai kita ibadah haji. Jadi umrohnya udah selesai, hajinya udah selesai. Jadi haji itu ada tingkatan 3 ya. Ada haji ifrad, ya, ada haji tamattu, ada haji qiran. Nah, kalau haji qiran itu haji yang memang dia haji sama umroh jadi satu. Ya, kalau haji tamattu, ya haji tamattu itu umroh dulu baru haji. Kalau ifrad itu haji dulu baru umroh. Nah, kita nih orang yang Asia tanah air ya Indonesia nih itu haji tamattu. Makanya bayar dam. Kalau orang Indonesia kudu bayar dam karena umroh dulu. Iya, haji tamattu. Jadi bayar dam dan itu sudah disiapin Pak. Yang bayar dam itu udah termasuk biaya haji udah. Nah tinggal Bapak berangkat di sana, tinggal nanti kumpul di penyembelihan hewan kurbannya, kambing kurban di sana untuk bayar dam. Nah, kita yang di situ dipanggil namanya, yang haji tadi. Haji namanya siapa? Ini bin siapa? Disebutin nama orang yang motong tadi. Karena itu merupakan ya rangkaian daripada orang yang melakukan ibadah haji. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di bulan Zulhijjah diistimewakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang di bulan Zulhijjah adalah pelaksanaan umat Islam untuk melakukan ibadah haji juga bersamaan. Orang-orang yang ada di negeri masing-masing melakukan ibadah kurban. Jadi kalau orang ibadah haji di bulan Zulhijjah dia berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Nah, orang yang ada di tanah air
dimulai dari talbiyah Arafah. Ini batu doa buat mereka saum sunnah. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan. Orang yang melakukan ibadah sunnah terutama Arafah itu Allah akan ampuni dosa sekarang dan yang akan datang. Jadi orang yang melakukan puasa sunnah Arafah Pak tanggal 9 itu pahalanya ya Allah ampuni dosa 1 tahun yang sudah, dan Allah ampuni dosa 1 tahun yang akan datang. Cuman jangan mengartikan berarti 1 tahun ke depan ini kita udah diampuni dong. Bukan begitu Pak kata ulama. Yang artinya dalam 1 tahun ke depan ini Allah akan jaga tidak mudah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Jadi yang kita alhamdulillah 1 tahun kita udah diampuni sama Allah. Berarti leha-leha gitu kan. Berarti berbuat dosa enggak apa-apa nih. Udah diampuni. Bukan begitu artinya. Dengan kita puasa Arafah, maka kita akan diampuni dosanya ya di masa yang lalu dan yang akan datang. Jamaah rahimakumullah. Jadi di bulan Zulhijjah itu terutama di tanggal 10 bagaimana ada yang namanya salat Idul Adha. Ada salat Idul Adha kita di sini di tanah air. Itu suatu keistimewaan bagi kita. Nah, selesai salat Idul Adha, ini juga rangkaiannya Idul Adha dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sunnahnya sebelum berangkat itu Pak sarapan dulu. Itu bedanya. Terus lagi di Idul Fitri agak lama sholatnya karena nunggu takut ada orang yang belum bayar fitrah, zakat fitrah. Maka sunnahnya kalau Idul Fitri agak diperpanjang jam 7 kurang seperempat. Kalau Idul Adha itu dipercepat setengah 7 udah boleh. Dan sunnahnya ya jangan sarapan dulu. Iya, jangan sarapan, ntar nunggu habis potong kurban dimasak lalu sarapan. Itu sunnahnya. Dan orang yang berkurban itu jemaah rahimakumullah sunnah memakan daging kurban. Yang berkurban itu dan sunnah memotong sendiri. Jadi orang yang mau kurban tahun itu kan namanya kita nitip di panitia kurban nih. Sunnah kita nih untuk memotong sendiri. Itu sunnahnya. Cuma karena kita mohon maaf belum tahu ilmunya, yang ngomong Pak Ustaz. Pak Ustaz, ini saya nitip kambingnya, sebutin dari saya namanya. Begitu kan? Nitip ke Pak Ustaz. Begitu. Sebenarnya Bapak yang motong tuh sunnahnya. Dan karena kita belum mampu titipin ke Pak Ustaz. Cuma jangan nitip doang Pak. Ya, ada pengertian juga gitu ya ke Pak Ustaz gitu kan. Buat lelah lah, nggak usah banyak-banyak lah, 200.000. Kalau ada, walaupun Ustaz mohon maaf yang motong jangan ngargain, nggak boleh Pak. Dalam ilmu fikih orang yang motong hewan kurban jangan ngargain berapa, nggak boleh. Tapi kalau dikasih banyak dikitnya relatif. Saya pernah motong kambing Pak, lumayan gede juga Pak. Iya, nggak usah disebutin dah, nggak usah disebutin beli. Kebetulan dia udah niat emang. Boleh nggak nerima Ustaz? Boleh, mau dikasih. Tapi ada juga mohon maaf kalau diundang juga jauh banget. Orang lillahi ta'ala, nggak ada apa namanya ketentuan. Ya alhamdulillah Pak, giliran jauh nggak ada. Nggak apa-apa, jadi kudu ikhlas. Yang dekat banyak, yang jauh nggak ada. Tapi kan ketutup yang dekat. Jadi begitu hadirin ya. Jadi kalau memotong hewan kurban itu pengertian dari pengurus saja. Pengurus ya. Boleh? Barangkali ada yang perlu ditanyakan Pak, dipersilakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai tentang hewan kurban itu ya ada sapi ya, ada unta ya. Udah habis waktunya. Ada lembu. Saya ngomongin masalah hewan kurban Pak. Ada yang nanya, Pak Ustaz kalau ayam boleh nggak? Ayam, kata saya kakinya 2 mah kagak boleh. Ini yang 4. Yang kakinya 4 tuh boleh. Minimal kambing kata saya. Begitu ayam. Saking pengen korbannya Pak. Iya nggak apa-apa namanya orang nanya. Kata saya nggak boleh ya Om.
Allah bisawab. Yang benar dari Allah, yang salahlah kedoifan saya. Mudah-mudahan itulah pentingnya kita ngaji ya. Jadi hewan apa aja yang boleh buat kurban, usia berapa saja yang boleh dipotong, itu kan ada dalam ilmu fikih. Allah bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.